Saat awalnya kita disuguhkan pemandangan seorang pria yang bernama Uwais Pelor yang sedang bertanding MMA, yaitu tinju bebas. Sebenarnya mereka adalah sahabat sejati karena mereka bergerak di dunia tinju. Mereka pun akhirnya bergelut satu sama lain di saat Babang Uwais melancarkan pukulan Superman-nya mengenai Johnny sampai ia tidak sadarkan diri. Istrinya Johnny pun berteriak, "Kenapa Bang Uwais kok kejam sekali?" Dan Babang Uwais pun juga menyesal karena oh iya, itu adalah teman saya. Kemudian Uwais pun pergi ke negara gajah yaitu Thailand karena ia stres sudah meninggoikan temannya. Babang Uwais pun di sana membuat onar, merasa ia adalah petinju yang tidak pernah terkalahkan, otot tulang besi semua. Petinju-petinju Thailand pun dikalahkannya dengan gampang. Pada saat Uwais bertarung di atas gedung, setelah ia selesai bertarungnya, datanglah seorang pria misterius yang bernama Aldrich. Nah, ini orangnya. Ia pun menawarkan Uwais untuk mengambil tawarannya untuk bertarung di Myanmar, dan hadiahnya yaitu sangatlah besar, yaitu $500.000. Tanpa ragu-ragu Aldrich pun memberikan alamatnya ke Uwais. Setelah dipikir-pikir, jadi ambil gak ya? Kalau ente ambil ini, ente akan mengecewakan bapak. Uwais pun pergi untuk menemui Aldrich dan ia pun langsung berangkat ke Myanmar untuk mendapatkan uang yang ditawarkan oleh Aldrich. Uwais pun langsung OTW ke Myanmar. Sesampainya di sana, Uwais pun bertemu dengan para orang-orang kaya. Kemudian Aldrich pun mengenalkan teman-temannya, dan ini dia Esparto. Dia adalah cowboy cengeng dan ada ayah dan anak yaitu Jacob dan Tobias, dan mereka pun tertantang karena Uwais adalah petinju yang hebat. Uwais pun tersenyum ria dan dia pikir, "Lah bro, di mana ringnya ya?" Kemudian ada wanita yang mania. Ini dia wanitanya yang terkaya nomor 3 di dunia. Nah, ini orangnya yang namanya Sophia. Uwais pun bertanya kepada Aldrich, "Di mana ringnya bro?" Dengan terheran-heran Aldrich pun menjawab, "Nggak ada ring mas. Ini adalah tempatmu, hutan yang luasnya 260 km persegi." Dia pun memberikan sekantong ruby atau berlian yang nilainya $1 juta. Uwais pun terheran-heran, ini orang kenapa ya? Nggak pas dengan omongannya. Jika Uwais bisa lolos menyeberangi perbatasan di sebelah timur, maka ruby yang ada di tangannya itu miliknya. Dia pun menolaknya dan mau pulang, tapi Aldrich menghentikannya dengan paksa. Langsung saja mereka memburu Uwais. Di saat di tengah perjalanan, Maduka, nah ini dia bapaknya yang berpisah dari rombongan Aldrich dan teman-teman. Di saat Uwais mau mengisi botol minumannya dengan air di sungai, ia pun melihat ada bangkai yang tertembak panah, dan langsung saja si Maduka ini menembak Uwais dengan sniper, tapi dan Uwais pun menyelam ke dalam air agar tidak terlihat oleh Maduka. Si Maduka pun terheran dan turun ke bawah untuk mengecek apakah dia sudah mati. Begitu dia jalan-jalan di tepi sungai, dia langsung di jump scare oleh Uwais dan menariknya ke air, dan perkelahian pun terjadi. Namun lucunya Maduka, ampun-ampun, Uwais pun merasa iba kepadanya dan tidak menghantamnya lagi dan menjotosnya lagi. Namun lucunya Maduka mengambil pisau dari sakunya dan mau menusuk Uwais, dan Uwais pun langsung menghindar karena memang Uwais adalah petinju yang hebat, yang ekstrim. Ia pun mengeluarkan pukulan Superman-nya mengenai dagu Maduka, dan kemudian ia meninggoy, kepalanya jatuh tepat di atas batu. Dan Uwais pun terciduk oleh Aldrich dan teman-temannya dan mereka menembaki Uwais. Uwais pun mencoba melarikan diri, namun Jacob menembak bom ke arah Uwais. Ia pun hampir terjatuh terkena, dia pun terguling-guling dan jatuh ke bawah dan akhirnya ke sungai, dan ia bertemu dengan rombongan gajah yang sedang tergembala oleh wanita yang bernama Ta. Nah, ini mbaknya nih. Ta pun bertanya, "Lah kenapa kok lari-lari mas?" Uwais pun menjawab, "Aku itu diburu oleh para orang-orang yang gila, nggak tahu mereka itu siapa ya." Dan Ta pun mengatakan pada Uwais bahwa kakaknya pun juga diburu oleh mereka. Wanita itu pun menunjukkan jalan yang aman untuk Uwais. Pada saat di jalan mereka ngobrol, namun Uwais pun mengetahuinya bahwa Uwais bersama Ta terlihat oleh drone. Dan langsung saja mereka di jump scare oleh pemotor gila ini. Uwais pun menyuruh Ta untuk bersembunyi karena sangat berisiko untuknya. Mereka pun menembaki Uwais dan mengebom Uwais, namun ia berhasil selamat. Uwais dikejar oleh salah satu pemotor ini yang ternyata itu ialah Sophia. Dengan memancingnya, menggeber motornya Uwais untuk menarik perhatian Sophia, dan di saat Sophia mendekati, Uwais pun menembakkan jaring dan mengenai Sophia.
Jacob dan Tobias pun memburu Ta yang sedang bersembunyi karena mereka sangatlah seperti hewan, dan Jacob mengwik-wik Ta dan Jacob menyuruh anaknya untuk membantunya, tapi Tobias tidak mau. Dan ini si Sophia ternyata masih sadar dan dia berkelahi dengan Wes. Perkelahian pun terjadi dengan sengit. Sophia menendang Wes sampai jatuh. Sebenarnya ya Wes tidak tega untuk berkelahi dengan wanita. Namun bagaimana lagi, Wes akhirnya memukul Sophia dengan keras. Akhirnya dia terjatuh dan Wes pun langsung cabut dari sana. Dan Wes pun menuju ke Ta berharap dia baik-baik saja. Wes pun berpapasan dengan Tobias dan dia langsung mendapatkan tendangan dari Wes dan akhirnya terjungkal. Wes pun mengecek keadaan Ta, ternyata dia baik-baik saja dan dia membunuh Jacob dengan menusuk dadanya dengan sabit. Kemudian Aldrich pun menjumpai Tobias dan menegurnya, "Tong, lu kenapa biarin bapak lu mati?" Kemudian Aldrich pun menggebleng Tobias dengan sangat sangar. Wes dan Ta pun pergi dari tempat itu ke rumah nyata dan ia ingin mengobati luka yang dialami oleh Wes. Serasa Wes sudah sembuh, Ta dan Wes pun bergerak ke perbatasan agar Wes bisa menyeberang perbatasan. Namun mereka dihadang oleh rombongannya Aldrich. Nah ini dia Tobiasnya sangat arogan. Ini pemegang senjata dan ingin membunuh Wes yang menembakkan senjata ke segala arah, dan Wes pun menghindar dan ia akhirnya memanah Tobias dan terkena pada lengan kirinya, dan senjata yang dipegang Tobias pun jatuh dan mengenai ranjau dan ia akhirnya meledak. Dan itulah kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Ta pun menyarankan Wes untuk pergi ke tempat persembunyian yang tak tahu. Di saat mereka masuk, mereka pun menjumpai kakaknya Ta yang sedang tiduran. Alangkah terkejut kakaknya Ta pun takut melihat Wes karena ia kira Wes adalah kelompok yang gila itu. Pada saat Wes tidur dan ia bermimpi, di saat ia menghabisi Johnny temannya, dan di saat ia bangun, Ta dan kakaknya pun sudah diculik oleh kelompokan itu. Wes pun langsung OTW ke mereka. Mereka pun disandra di atas jembatan kereta dan ditanyai oleh Aldrich tentang di mana letak Wes dengan wajah yang sukar. Wes pun menyandra London, nah ini orangnya, dan mereka pun membuat kesepakatan dengan Wes jika mereka tidak memberikan berlian dan melepaskan Ta dan kakaknya, maka Wes akan meledakkan kepalanya London. Akhirnya mereka melepaskan Ta dan kakaknya, dan Wes pun langsung mendorong London ke arah mereka, dan Wes pun berkelahi dengan Madden. Nah ini dia orangnya, ia adalah tangan kanannya Aldrich, dan perkelahian pun terjadi dengan sengit. Dan Wes pun melompat dari jembatan dan jatuh ke bawah ke sungai. Ta dan kakaknya pun jalan santai, namun Sophia pun menghadang di depan mereka, dan Ta pun menyuruh kakaknya untuk menyingkir karena ia saja yang mengurusi, karena woman versus woman. Mereka berdua pun berkelahi dengan sengit, namun naas Sophia pun harus mati di tangan Ta dan lehernya pun tertusuk oleh besi. Mereka pun bertemu di titik temu yaitu sungai. Mereka berbicara dan berpindah-pindah bahwa Wes sudah mendapatkan ruby sekaligus rekaman dari London yang menunjukkan semuanya bahwa orang-orang yang kaya ini sudah melakukan perburuan ilegal, yaitu memburu para manusia-manusia. Dan Wes pun membuang kameranya dan ia mengambil memori dari kamera itu. Pada saat mereka menelusuri sungai, Madden pun menemukan tempat kamera itu dan dia sadar bahwa yang merekam itu ialah London, dan Aldrich pun marah-marah sekali bahwa telah dituliskan jangan membawa alat elektronik apapun di saat berburu. Dan si London pun memberikan alasan yang tidak masuk akal. Aldrich pun sangat marah dan ia menarik pisau dan langsung set. Setelah itu Wes dan kawan-kawan sampai di sebuah markas militer dan kebetulan ada Aldrich di sana. Dia pun langsung membobol tangki bahan bakar dan kemudian meledakkannya dengan tembakan mercon merah ini.
Pada saat Ta dan kakaknya mau siap-siap pergi dan Esparto melihat Ta dan kakaknya, langsung saja ia berkelahi dengan kakaknya Ta. Esparto menganggap kakaknya Ta itu ialah banteng. Kakaknya Ta pun hampir kalah, namun Ta membantunya. Akhirnya mereka bisa menumbangkan Esparto dengan menusuk dadanya. Ditembaki oleh Aldrich dari udara dan akhirnya dia menepi ke daratan. Kemudian West memanjat ke jembatan penghubung perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Aldrich pun memarkirkan helikopternya di atas jembatan. Mereka pun bertemu tatap muka antara Aldrich, West, dan Maiden. Begitu liciknya Aldrich menggunakan anak kecil untuk umpan supaya West keluar. West pun tidak tega anak kecilnya terbunuh. Akhirnya ia keluar. Let him go! Dan Aldrich pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang West karena ia sangatlah licik seperti ular. West pun dikeroyok oleh 8 orang karena memang West adalah petinju yang hebat. Dia pun dengan mudah menumbangkan bocil-bocil ini. Aldrich pun menyuruh lagi anak buahnya yaitu Maiden, tangan kanannya ini, supaya menumbangkan West. West tidak butuh waktu lama untuk menumbangkan Maiden. West pun memukul Aldrich dengan sangat gampang seperti memotong ranting yang sudah patah. Sekarang gantian Aldrich yang lari, West yang menyuruhnya seperti awalan di mana ia pertama tiba di Myanmar. Pada saat itu para tentara Myanmar pun datang menyerbu West. West pun sangat pasrah. Mati nih. Di saat mereka disuruh Aldrich untuk menembak, Ta pun datang dengan sergap menyerahkan berlian yang ada di mana West memberikannya pada saat mereka tiba di pangkalan militer. Aldrich pun sangat marah. Ia akhirnya merebut pistol jenderal itu dan si jenderal pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak Aldrich. Dan Aldrich pun dibantai dan ditembaki oleh anak buahnya jenderal itu tiada ampun sampai berjoget ria. West dan Ta pun sangatlah bahagia karena sudah menghabisi para orang-orang gila ini. Di saat ending, West pun bertanya, kamu memberikan berlian semuanya? Dan Ta pun menjawab, enggak, aku bagi dan ini untuk kamu. Kita hidup bahagia ya. Dan mereka pun tentram sekali.